Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses pembuatan sloof atau T-beam berserta rapat lantai dasar pada sebuah konstruksi bangunan. Kali ini kita akan membahas dan melihat proses pembuatan sloof dan rapat lantai dasar tersebut dari awal hingga akhir. Mulai dari proses pembuatan becasting, pembuatan besi sloof, dan juga besi rapat lantai dasar, beserta pengecoran. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita bahas dari segi desain. Ini sebuah denah sloof pada gedung tersebut. Ini bisa teman-teman saksikan, ada area warehouse dan ada area studio. Ini grid-gridnya, mulai grid A sampai grid L. Ini ukur-ukurannya ada semua. Ini dari grid 1, 2 sampai grid 9. Ada ukurannya semua. Ini area studio kurang lebih jaraknya per 6 meteran. Untuk area warehouse ini jaraknya grid-gridnya per 4 meteran. Di area studio lebih besar bentangnya daripada area warehouse. Ini kalau kita perbesar, di area studio ini ada tipe sloof yakni G6, G36, dan juga ada G35. Ini untuk sloof anak juga pakai B35. Ini juga rata-rata pakai G35 dan juga G36. Sedangkan untuk area warehouse ini kita gunakan ukuran sloof atau T-beam yakni G34 baik yang melintang maupun yang memanjang, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini kita pakai G36. Untuk rapat lantai dasar area warehouse ini tebalnya 15 cm semua. Sedangkan area studio ini tebalnya 14 cm untuk rapat lantai dasarnya. Untuk gambar detailnya seperti ini. Ini ada G35, G34, dan G36. Untuk area studio pakai G35 dan G36. Area warehouse kita pakai G34. Ini G35, detailnya seperti ini. Ini lantai 1 dan 2. G35 ini memiliki ukuran yakni 250 kali 500 mili atau 50 cm. Untuk tulangan ada tumpuan, lapangan, dan tumpuan lagi. Ini tulangan atas, ini 5 diameter 19 jumlah 5. Yang ini 2 diameter 19, yang ini 5 diameter 19. Untuk bagian bawah tumpuan ini 3 diameter 19, lapangan 3 diameter 19 dan bawah 3 diameter 19. Untuk sengkang ini area tumpuan diameter 10 ulir jarak 100, lapangan jarak 200, tumpuan kembali ke jarak 100 lagi. Ini untuk G36 memiliki ukuran yakni 300 kali 600 mili atau 30 kali 60 cm. Untuk tulangannya, ini tulangan atas, area tumpuan ini 7 diameter 19, lapangan 3 diameter 19 dan tumpuan 7 diameter 19. Untuk bagian bawah 4 diameter 19, lapangan 7 diameter 19 dan tumpuan lagi 4 diameter 19. Sedangkan untuk sengkangnya ini tumpuan pakai diameter 10 jarak 100 atau 10 cm, lapangan diameter 10 jarak 200, kembali ke tumpuan jarak 100 lagi. Untuk tulangan pinggang ini pakai 2 diameter 13. Sedangkan untuk G34 ini memiliki ukuran 250 kali 400 atau 25 kali 40 cm. Ini untuk tulangan tumpuan pakai 3 diameter 16 bagian atas,
Ini lapangan 2 diameter 16, kembali ke tumbuhan 3 diameter 16. Untuk bawah ini 2 diameter 16, lapangan 3 diameter 16, dan tumpuan lagi 2 diameter 16. Untuk sengkang pakai diameter 10 jarak 100 area tumpuan, dan lapangan diameter 10 jarak 200. Untuk mutu beton ini kita gunakan FC30 atau K350. Sekarang kita lihat proses pembuatan sluf dan juga rapat lantai dasar di lapangan. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya membahas mengenai proses pembuatan pondasi pelkap. Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Jadi setelah pembuatan pondasi pelkap selesai, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan sluf atau T-beam beserta rapat lantai dasar. Tahap awal kita lakukan pekerjaan backcasting. Untuk backcastingnya ini kita gunakan backcasting batu bata merah dengan campuran 1:5. Untuk dimensinya ini kita sesuaikan dengan dimensi sluf, baik lebar sluf maupun kedalaman. Jangan lupa untuk dasar sluf ini harus kita rapat. Kita gunakan plesteran juga 1:5 untuk menghindari air semen terserap oleh tanah. Makanya dasar sluf kita rapat. Kenapa kita gunakan backcasting batu bata? Karena nanti pengecoran sluf ini bebarengan dengan rapat lantai dasar. Jadi backcastingnya ini nanti tertanam, tidak bisa dilepas. Makanya kita gunakan backcasting batu bata. Sembari beberapa pekerja sedang melakukan proses pekerjaan backcasting dan juga pekerjaan pembesian, sebagian pekerja ini melakukan pekerjaan urukan dan juga pemadatan. Untuk pemadatan ini kita gunakan alat bantu yakni stamper. Tidak lupa ini kita rendam dulu dengan air sebelum kita stamper agar lebih padat. Sedangkan untuk urukannya ini kita gunakan sirtu, yakni pasir dan batu. Untuk pemadatan dengan stamper ini kita lakukan minimal 2 layer atau 2 kali pemadatan. Ini untuk sluf area warehouse ini sudah selesai. Bisa teman-teman saksikan. Urukan dan pemadatan juga sudah selesai. Ini tadi yang sluf dengan tipe G34. Ini kolom dan ini kolom. Jarak antar kolom ini 20 meter. Ini bentang per sluf ini adalah 4 meteran, baik sumbu X maupun sumbu Y. Jadi di pertemuan sluf ini, crossing sluf ini ada pondasi pelkap dan juga tiang pancang di bawahnya untuk perkuatan lantai warehouse tersebut. Ini 4 meter. Ke sini juga per 4 meteran. Sedangkan di balik warehouse ini, area ini adalah area studio. Ini juga pembesian sluf atau T-beam ini sedang proses. Bagian depan sana tinggal area depan. Ini bisa teman-teman saksikan. Untuk urukan juga kita gunakan sirtu. Backcastingnya juga untuk T-beam ini kita gunakan batu bata. Karena nanti proses pengecorannya bareng antara rapat lantai dasar dan juga sluf. Ini kolom, ini kolom. Ini pakai sluf yakni G35. Yang sana juga G35. Untuk yang ke sana sama kolom ini kita pakai G36. Yang sana sampai sini juga G36. Dengan bentang 6,6 meter. Ini dari sini kolom ini sampai kolom ini juga pakai G36. Ini ke sini G35, sana G35. Sesuai dengan gambar struktur tadi.
Ini ke sana G35, ini ke sini juga G35. Ini ke sana pakai G36. Dari kolom ini ke kolom ini juga G36. Untuk G36 ini, kita bagi area tumpuan, lapangan, dan tumpuan lagi. Untuk tumpuan seperempat bentang, lapangan setengah bentang, dan kembali ke tumpuan seperempat bentang. Ini untuk area tumpuan, bisa teman-teman saksikan. Tulangannya kita gunakan diameter 19 jumlah 7 untuk tumpuan area atas. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan itu ada lagi 7. Jadi totalnya 7 bagian atas. Sedangkan untuk bagian bawah, itu totalnya yakni ada 4. Itu bisa teman-teman saksikan. 1, 2, 3, 4. Pakai diameter 19. Dan ada tulangan pinggang pakai 2 diameter 13. Tulangan samping. Untuk sengkang atau bagel, ini area tumpuan jaraknya 10 sentian. Dengan ukuran besi yakni 10 ulir. Sedangkan untuk area lapangan ini untuk besinya, tumpuan lapangan bagian atas, ini jumlahnya yakni ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlahnya 5. Lapangan bagian atas. Sedangkan bagian bawah, ini jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya 7 untuk bagian bawah. Tumpuan bagian bawah. Ada tulangan pinggang atau samping 2 diameter 13 ini. 1. Dan ini di bawah juga ada 1 diameter 13 tulangan samping atau pinggang. Lalu penampangnya dari dalam seperti ini. Sisi sana juga seperti ini, penampang dari dalam. Untuk sengkang atau bagel area lapangan, ini kita pakai diameter 10 lir dengan jarak 200 atau 20 cm. Sedangkan untuk detail sleeve tipe yang lain, G35, G34, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Saya pernah membahas mengenai pembesian sleeve di area konstruksi ini. Setelah proses pembesian sleeve selesai, sekarang kita lanjut ke proses pembesian rapat lantai dasar. Untuk pembesian rapat lantai dasar ini kita gunakan besi wear mesh dengan ukuran M8. Satu lembar wear mesh ini memiliki ukuran yakni 2,1 meter dikali 5,4 meter. Nantinya besi wear mesh ini kita pasang 1 lapis. Sebelum proses pemasangan wear mesh, ini kita pastikan terlebih dahulu untuk urukannya ini harus sudah padat. Kita stamper berkali-kali dan kita beri air agar pemadatannya sempurna. Setelah itu kita beri plastik cor pada permukaan urukan tersebut. Jadi ini kita padatkan, setelah itu kita pasang plastik cor. Jadi plastik cor ini nanti bertujuan agar proses pengecoran air semennya tidak habis terserap oleh
tanah. Jadi makanya kita beri plastik cor di permukaan tanah seperti ini. Lalu kita pasang wear mesh di atasnya. Kalau sampai air semen habis, resikonya beton akan cepat mengering, terutama di permukaan nanti terjadi retakan-retakan. Karena dehidrasi betonnya. Airnya habis terkena terik sinar matahari dan juga airnya terserap oleh tanah. Untuk mencegahnya, makanya kita beri plastik cor terlebih dahulu. Dan untuk pengecoran rapat lantai dasar ini, yang nggak kalah penting adalah leveling dari top cor. Untuk levelingnya ini kita gunakan alat bantu yakni teodolit. Seperti ini kita berdirikan di tengah-tengah lokasi, lalu kita tembak, kita level semua, di mana nanti top cor untuk area warehouse dan juga mana top cor untuk area studio. Dan ini bisa teman-teman saksikan, sebagian pekerja melakukan pemasangan wear mesh dan juga pemasangan plastik cor. Ini plastik cornya kita beri pasir agar tidak terbang tertiup angin. Dan ini bisa teman-teman saksikan juga, pemasangan wear mesh sedang berjalan. Ini wear mesh-nya kita beri 1 lapis. Berada di atas pembesian seluf dan juga plastik cor. Nanti kita beri korset biar wear mesh-nya ini tidak turun nempel pada plastik cor. Untuk wear mesh-nya ini 1 lapis. Dan untuk ketebalan lantai dasar ini area warehouse ini yakni 15 cm. Sedangkan area studio yakni 14 cm. Dan ini bisa teman-teman saksikan pembesian seluf atau tie beam dan juga pembesian rapat lantai dasar sudah selesai semua. Siap untuk melakukan proses pekerjaan berikutnya, yakni proses pekerjaan pengecoran. Ini kita checklist semua pembesiannya, sudah kita pastikan sudah rapi, sudah sesuai dengan gambar desain. Dan ini bisa teman-teman saksikan, concrete pump sudah siap untuk melakukan pengecoran. Untuk truk mixer yang pertama datang ini kita lakukan tes uji selam untuk betonnya. Untuk mutu beton pada konstruksi ini kita gunakan mutu beton K350 NFA atau non fly ash. Jadi ini kita uji tes selam untuk mengetahui kekentalan beton. Kalau beton terlalu encer, nanti beresiko mutu beton akan berkurang. Dan kalau beton ini terlalu kental, nanti beresiko beton akan keropos. Jadi ini saya pakai tes uji selam dengan ukuran 10 plus minus 1 sampai 2 cm. Ini kita ukur dari ujung beton sampai batang besi. Ini bisa teman-teman saksikan, ukurannya adalah 11 cm, jadi masih oke, standar dengan keinginan kita. Setelah ini dirasa sudah oke, bisa lanjut ke proses pengecoran. Tapi jangan lupa kita buat juga benda uji silinder beton. Benda uji silinder beton ini bertujuan untuk mengetahui mutu beton yang kita pesan. Ini apakah sudah sesuai dengan yang datang ke set. Jadi ini kita buat benda uji, 5 benda uji minimal. Dengan volume yang sangat besar. Ini saya buat 5 benda uji. Nanti kita tes apakah mutu beton tersebut sesuai dengan yang kita pesan.
Kita tes kira-kira umur 28 hari. Setelah tes uji selam dinyatakan oke dan memenuhi standar, ini langsung kita lakukan proses pengecoran. Pengecoran menggunakan concrete pump dengan mutu beton yakni K350 NFA dengan kubikasi ini kurang lebih 210 meter kubik, mulai dari pengecoran rapat, lantai dasar, dan juga slough. Ini permukaan beton ini mulai kita ratakan menggunakan sipatan panjang seperti ini. Jadi ini tim khusus pengecoran, biasanya untuk ngecor gudang. Setelah beton dirasa setengah kering, ini langsung kita finishing permukaannya menggunakan trowel dan juga roskam besi. Sebagian pekerja masih melakukan proses pengecoran. Untuk lantai warehouse ini dengan ketebalan 15 cm, finishingnya ini kita gunakan finish trowel. Jadi lantainya ini setengah kering, ini mulai kita trowel tanpa menggunakan floor hardener. Dan seperti ini hasilnya. Dan setelah pengecoran selesai hingga menjelang subuh, ini di pagi harinya langsung kita cek, kita lakukan proses curing atau perawatan beton. Dengan metode permukaan beton ini kita siram air, kita rendam permukaannya kurang lebih 7 hari. Penyiramannya bisa pagi hari, siang hari, dan sore hari. Jadi tujuan dari curing ini untuk meminimalisir retakan di permukaan beton. Biasanya kalau siang hari, beton ini akan menguap karena kehabisan air, karena terik sinar matahari. Oleh sebab itu di permukaannya ini kita beri air agar tidak terjadi penguapan di permukaan beton yang bisa mengakibatkan retakan di permukaan beton. Dan ini kita dibantu oleh air hujan. Kebetulan ini terjadi hujan di lokasi proyek. Sangat membantu proses curing. Sekali lagi untuk proses curing, perawatan beton ini kita siram minimal 7 hari. Untuk penyiraman bisa dilakukan pagi hari, siang, dan sore hari. Dengan permukaan rapat lantai yang begitu luas seperti ini wajib kita curing. Kalau tidak akan terjadi retakan yang sangat banyak atau ekstrim di permukaan. Jadi wajib kita curing. Dan untuk benda uji silinder beton ini dengan mutu K350 kita lakukan tes uji tekan. Untuk lebih detail mengenai proses uji tekan bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Ini adalah tabel konversi dari mutu K350 kita jadikan MPa, yakni ketemunya 2905 MPa. Di sini benda uji setelah kita lakukan tes uji tekan ketemunya 35 MPa, melebihi dari mutu beton K350. Demikian proses pembuatan slough atau T-beam beserta rapat lantai dasar dari awal hingga akhir, mulai pecasting, pembesian, dan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.